Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Pernah gak sih kamu ngerasa pengen kabur dari hiruk pikuk dunia? Terus nyari surga tersembunyi yang belum dijamah oleh manusia? Nah, di film ini ada cowok yang nekat banget. Dia dari Amerika nyasar ke Thailand. Terus nemu peta harta karun, isinya bukan emas cuy, tapi pantai rahasia dan komunitas tersembunyi di pulau tersebut. Tapi hati-hati bro, makin tersembunyi tempatnya, makin tersembunyi juga masalahnya. Penasaran gimana kisahnya? Yuk langsung aja kita masuk ke jalan ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Richard, pemuda asal Amerika yang sedang melakukan petualangannya sendirian di kota Bangkok. Setelah menyusuri jalanan kota, ia menentukan salah satu hotel untuk tempatnya menginap. Di tempat itulah Richard tak sengaja bertemu dengan tamu lain seusianya, yaitu Sarah dan Jack, pasangan muda-mudi asal Prancis yang sedang menjalani liburannya di Thailand. Tak hanya pasangan itu saja, Richard juga sempat dihampiri oleh salah satu pengunjung hotel lainnya. Namun tak seperti turis pada umumnya, pria yang sedang dibawa pengaruh barang haram ini justru mengajak ngobrol Richard melalui sekat antar kamar mereka. Meski awalnya sempat khawatir, namun pada akhirnya Richard pun meladeni turis gila yang sedang meracau itu. Dalam momen tersebut, si pria gila mengungkapkan soal sebuah pulau yang disebut-sebut memiliki keindahan luar biasa, bahkan tak mungkin bisa dijumpai di tempat manapun. Mulai dari pantai, tebing, hingga lagunanya yang sangat indah. Tak cukup sampai di situ, si pria gila juga menyebut jika pulau tersebut sangat dirahasiakan dan tak masuk dalam daftar kunjungan wisata. Meski beberapa orang turis mengaku pernah ke sana dan memilih untuk tidak kembali karena tak sanggup meninggalkan tempat yang sangat indah itu. Keesokan harinya, Richard yang hendak kembali ke kamarnya tiba-tiba mendapati sebuah surat tanpa pengirim yang jelas. Dari surat tersebut, ia langsung mengetahui siapa pengirimnya. Surat itu berisi sebuah peta yang menunjukkan lokasi dari pulau yang dibicarakannya dengan si pria gila semalam. Tak mau dibuat penasaran, Richard pun mencoba menghampiri turis gila yang kebetulan menginap di sebelah kamarnya. Namun, pria yang semalam asyik mengobrol dengannya itu ternyata sekarang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Si pria gila telah melakukan bundir dengan banyak cairan merah berlumuran di mana-mana. Bukannya merasa takut atas insiden yang menimpa pria tersebut, Richard malah semakin tertantang untuk mengunjungi pulau yang sempat diceritakan oleh pria gila semalam. Namun karena tak mungkin pergi sendirian, Richard yang masih sangat asing dengan Thailand pun akhirnya mengajak Jack dan Sarah untuk ikut bersamanya. Mendengar hal tersebut, pasangan yang juga sama-sama suka berpetualangan itu pun langsung mengiyakan ajakan dari si Richard. Mereka bertiga lalu memulai petualangan barunya bersama-sama. Di luar dugaan, mengunjungi pulau rahasia seperti dalam peta ternyata bukanlah perkara yang mudah cuy. Karena bukan hanya lokasi yang tak terjangkau oleh transportasi umum yang ada di sana, tetapi pulau tersebut juga merupakan taman nasional yang terlarang untuk dikunjungi. Meski sulit untuk menjangkaunya, namun berkat Jack yang jago negosiasi dengan warga lokal, akhirnya mereka pun berhasil menemukan akses untuk menuju ke salah satu pulau terdekat dari taman nasional itu. Setelah membicarakan rencana kepergian mereka, Richard lalu kembali ke kamarnya. Namun sial, ia malah tak sengaja kehilangan kunci kamarnya entah di mana. Beruntung dalam kondisi bingung dan kesal kala itu, Richard malah ditawari oleh turis lainnya untuk sekedar berteduh sembari minum bersama di kamar mereka. Dalam momen tersebut, obrolan pun mengalir dengan begitu lembut seiring dengan lintingan barang haram yang mereka nikmati. Menariknya, kisah tentang pulau rahasia ternyata juga kembali didengar oleh Richard. Dua turis yang ada di hadapannya saat ini membahas tentang pulau yang sama seperti yang sempat diceritakan oleh si pria gila sebelumnya. Namun tidak hanya keindahan pemandangan dan suasana pulaunya saja yang dibahas, melainkan dua turis tersebut juga menceritakan tentang rahasia besar di balik pulau misterius itu, yang mana di dalamnya juga terdapat ladang ganja yang menjadi surga bagi semua orang. Alasan itu jugalah yang disinyalir menjadikan pulau tersebut sangat dirahasiakan. Karena jika tidak, maka mungkin saja semua orang akan datang dan menetap di tempat tersebut. Mendengar cerita dari dua turis yang baru dikenalnya itu,
Richard yang awalnya hanya diam dan menjadi pendengar saja akhirnya terdorong untuk turut membeberkan soal keberadaan dari pulau rahasia tersebut. Sebelum melanjutkan perjalanannya bersama Jack dan Sarah, Richard lebih dulu menyalin dan menyelipkan salinan peta pulau rahasia di kamar kedua turis yang mengobrol dengannya semalam. Setelah diantar oleh warga lokal ke pulau terdekat, Richard, Jack, dan Sarah memutuskan untuk istirahat dulu semalam. Hingga keesokan harinya, ketiganya pun melanjutkan petualangan mereka dengan berenang menuju ke pulau rahasia yang sudah ada di hadapan mereka. Setelah berenang cukup jauh, rasa penasaran pun mendorong mereka untuk masuk lebih dalam ke pulau tersebut. Dan seperti cerita sebelumnya, pulau yang selama ini dirahasiakan dan dilabeli sebagai taman nasional itu ternyata sebagian areanya merupakan ladang ganja yang sangat subur dan tak terjangkau oleh banyak orang. Melihat hamparan ladang ganja di depan mata, rasa lelah yang sempat hinggap pun seketika sirna berubah menjadi kebahagiaan yang selama ini menjadi impian bagi mereka. Namun, ladang ganja yang nampak sepi itu ternyata telah dijaga oleh warga lokal. Tak tanggung-tanggung, pria yang menjaga tempat tersebut ternyata dibekali dengan senapan yang seketika itu langsung membuat Richard sangat ketakutan. Tak hanya satu, bahkan ladang ganja itu juga dijaga oleh beberapa pria bersenjata lainnya. Tak ingin dirinya dalam bahaya, Richard pun segera menghampiri Jack dan Sarah untuk memberitahukan soal adanya penjaga, termasuk mengajak mereka untuk segera bersembunyi dan kabur dari sana. Dalam pelariannya, langkah Richard dan yang lainnya sempat terhenti di salah satu air terjun yang sangat tinggi. Namun bukannya memilih jalur lainnya, Sarah malah dengan nekatnya melompat turun seolah tak memiliki rasa takut sedikit pun. Beruntung ia bisa mendarat di sungai dengan selamat. Kemudian diikuti oleh Richard dan Jack yang akhirnya juga ikut terjun ke sungai tersebut. Namun tanpa mereka sadari, aksi yang dilakukan oleh ketiga muda-mudi itu ternyata telah diamati oleh sosok lainnya yang sedari tadi berada di tepian sungai. Bak gayung bersambut, sosok pria berkulit hitam itu ternyata adalah sesama turis yang telah menetap lama di pulau rahasia. Ia bahkan menyambut Richard dan yang lainnya dengan cukup baik seraya memuji kegigihan mereka dalam mencapai pulau yang penuh keindahan itu. Dengan dipandu oleh pria tadi, Richard dan yang lainnya pun dibawa masuk ke sebuah pemukiman yang berada di tengah pulau, yang mana area tersebut dihuni oleh beberapa turis asing dari berbagai negara yang telah menetap lebih dulu di tempat tersebut. Di tempat itulah Richard dan yang lainnya dipertemukan dengan pemimpin wilayah tersebut yang bernama Sal. Dalam momen itu, Richard menceritakan tentang bagaimana ia bisa mencapai pulau tersebut, termasuk peta yang sempat diperolehnya dari turis gila ketika berada di Bangkok. Dari sinilah terungkap bahwa sosok pria gila yang sempat ditemui Richard sebelumnya ternyata adalah Davy, sosok pendiri komunitas yang sekarang menghuni di pulau rahasia. Dengan kata lain, Davy lah satu-satunya orang yang memiliki andil besar terhadap eksistensi permukiman para turis di pulau rahasia. Menariknya, Sal yang mengetahui tentang sumber peta yang dimiliki oleh Richard malah langsung membakarnya. Ia berdalih bahwa pulau tersebut tak seharusnya kedatangan lebih banyak orang lagi dan harus tetap dirahasiakan demi kelestarian lingkungan di sana. Mengetahui hal tersebut, Richard yang notabene sempat menyalin peta dan memberikannya pada dua turis di penginapan sebelumnya pun sempat merasa khawatir. Namun karena tak ingin hal buruk terjadi padanya, maka Richard pun hanya bisa terdiam dan tak mau mengungkapkan soal salinan peta tersebut. Saat makan bersama, Sal menjelaskan bahwa pemukiman yang ada di pulau itu telah dibangun cukup lama oleh Davy. Namun baru beberapa tahun lalu, mereka mendapat izin dari warga lokal untuk tinggal menetap di pulau tersebut. Kendati demikian, warga lokal yang sekaligus juga petani ganja di sana juga melarang adanya penambahan anggota di komunitas yang didirikan oleh Davy. Alasannya sudah pasti adalah demi menjaga kelestarian alam yang ada di sana, termasuk keamanan ladang ganja mereka sendiri. Alasan ini juga yang mendasari Sal dan semua penghuni di sana untuk tidak mengambil ganja dari petani lokal. Mereka memilih untuk menanam sendiri dan menjualnya ke kota sembari berbelanja berbagai kebutuhan untuk para penghuni di pulau rahasia. Di malam harinya, Richard yang saat itu sedang memandangi pantai tiba-tiba dihampiri oleh Sarah yang mengajaknya jalan-jalan.
Tanpa pikir panjang, Richard yang selama ini kesepian pun langsung menyetujui ajakan tersebut. Di luar dugaan, tujuan Sarah mengajak Richard jalan berdua adalah untuk menyatakan perasaannya pada pemuda tersebut. Bahkan ia juga cukup cuek pada hubungannya sendiri dengan si Jack. Sama halnya dengan Richard, ia yang selama ini terlihat biasa saja ternyata diam-diam telah menyimpan perasaan kepada Sarah. Dengan saling terungkapnya perasaan masing-masing, malam itu pun dilalui oleh Richard dan Sarah dengan sangat enak. Di luar dugaan, hubungan rahasia yang mereka jalin ternyata telah diketahui oleh semua penghuni di tempat itu. Tak terkecuali dengan Jack. Anehnya, Jack bukannya membela mati-matian pasangannya sendiri, ia justru merelakan Sarah untuk menjadi pasangan Richard alih-alih demi memberikan kebahagiaan kepada Sarah. Di hari yang berbeda, cuaca yang terus berubah dan hujan yang tak kunjung berhenti telah membuat mereka kesulitan dalam berburu ikan. Namun tidak dengan Richard, jiwa muda dalam dirinya justru bangkit dan mendorongnya nekat melakukan perburuan seorang diri di pantai. Menariknya, Richard yang saat itu mulai berada jauh dari bibir pantai malah dihampiri oleh ikan hiu. Orang-orang yang melihatnya pun sempat memperingatkan Richard untuk segera kembali menyelamatkan diri. Namun sayangnya peringatan tersebut tak terdengar oleh Richard. Secara mengesankan, Richard yang baru menyadari akan datangnya hiu malah berhasil membunuhnya dan membuat semua orang di sana terpukau atas aksinya. Aksi yang dilakukan Richard telah menarik simpati dari banyak penghuni di Pulau Rahasia, termasuk Sal. Alasan ini juga yang membuatnya diulu-ulukan oleh banyak orang. Mereka nampaknya cukup salut dengan keberanian yang dimiliki oleh pemuda itu. Di hari lainnya, pasokan beras di Pulau Rahasia yang makin terbatas akhirnya memaksa Sal untuk pergi ke kota. Namun ia tak mau sendirian. Pemimpin komunitas itu lalu mengajak Richard untuk ikut bersamanya. Di luar dugaan, mereka yang saat itu baru selesai berbelanja malah bertemu dengan dua turis yang sebelumnya sempat diberikan salinan peta oleh Richard. Sialnya, kedua turis itu malah sedang merencanakan untuk pergi ke Pulau Rahasia bersama dengan teman-teman lainnya. Mbak mati kutu, Richard yang kedapatan sempat memberitahukan tentang Pulau Rahasia pun langsung diinterogasi oleh Sal. Namun kesalahannya itu masih bisa dimaafkan. Terlebih Richard juga tak mengaku jika dirinya sempat membuat salinan peta pada kedua turis tadi. Tak hanya itu, Sal juga diam-diam memiliki ketertarikan sendiri pada sosok Richard. Meski ia juga memiliki pasangan di Pulau Rahasia, namun ia agaknya memiliki tujuan lain saat mengajak Richard menemaninya ke kota. Alhasil, malam itu pun dilalui Richard dan Sal dengan lebih enak. Beberapa hari sejak kepulangan Richard, kekhawatiran Sal pun terbukti karena ternyata sejumlah turis terlihat telah berada di seberang Pulau Rahasia. Agaknya beberapa kenalan Richard memang benar-benar ingin membuktikan sendiri keindahan Pulau Rahasia sesuai dengan peta yang mereka miliki. Merasa terpojok, Richard pun akhirnya mengakui bahwa ia sempat menyalin peta pemberian dari Davy kepada kedua turis kenalannya. Tak mengherankan bila mereka pun penasaran dan ingin membuktikannya sendiri sekarang. Mengetahui kebohongan Richard dan resiko yang mengancam komunitasnya, Sal yang geram pun menyuruh Richard untuk segera merebut peta dan mengusir turis itu. Belum hilang rasa kesalnya usai dimarahi oleh Sal, Richard malah harus menerima luapan amarah dari Sarah. Bagaimana tidak, hubungan enak yang dilakukan saat berada di kota tempo hari ternyata telah dibeberkan sendiri oleh Sal pada semua penghuni Pulau Rahasia, termasuk si Sarah sendiri. Karena alasan itulah, Sarah pun memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Richard. Di sisi lain, petualangan yang dilakukan oleh turis kenalan Richard ternyata telah sampai ke Pulau Rahasia. Namun naas, keberadaan mereka malah lebih dulu diketahui oleh kawanan penjaga di ladang ganja. Alhasil, mereka pun harus meninggoy ditembak oleh penjaga. Tak mau bisnis ganjanya hancur, petani di sana pun mendatangi Sal untuk membahas soal perjanjian mereka sebelumnya. Terlebih amarahnya juga kian memuncak setelah mengetahui adanya salinan peta yang membuat keempat turis tadi berdatangan. Geram dengan semua turis di sana, petani pun memberikan pilihan pada Sal untuk menembak mati Richard atau memilih hengkang dari Pulau Rahasia. Namun bukannya merasa terancam dan ingin menjauh, Sal malah memilih untuk menembak mati Richard hanya demi bisa tetap bertahan di pulau tersebut.
Beruntung, pistol yang digunakan Sal ternyata tak dibekali dengan peluru. Alhasil, Richard pun berhasil selamat dalam insiden tersebut. Di luar dugaan, para penghuni lainnya yang telah melihat sendiri bagaimana keegoisan Sal akhirnya ramai-ramai memutuskan pergi dan meninggalkan Sal sendirian di pulau tersebut. Singkat cerita, kini Richard telah kembali ke Amerika dan menjalani rutinitas seperti sebelumnya. Menariknya, saat ia mengecek email miliknya, ternyata ada kiriman foto dari Sarah yang memperlihatkan momen ketika dirinya dan semua turis berada di pulau rahasia tersebut. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Akhirnya, Richard sadar lari dari kenyataan bukan berarti hidup jadi lebih baik. Pulau yang awalnya tampak seperti mimpi justru berubah jadi mimpi buruk. Karena ternyata bukan tempat yang salah, tapi manusianya. Dan begitulah kisah pada film ini bukan cuma soal petualangan, tapi soal menemukan diri sendiri lewat kegilaan. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada video selanjutnya. To see if I